Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan proyek akhir pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Perusahaan Pabrik Tahu Suratman, yang beranggotakan dengan saya Indah Skarbulan BP 19110057 dan teman saya Novita Zoniara BP 19110056 dan Friska Lestari Hutom BP 19110069. Saya akan menyampaikan bab 1 bagian umum. Yang pertama, tujuan studi sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah proses mengumpulkan data, mengolah data menjadi informasi dan mendistribusikan informasi tersebut kepada penggunanya. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan. Yang kedua, latar belakang perusahaan. Profil perusahaan, nama pemiliknya Suratman, jenis usahanya Home Industri Tahu, alamat Jalan Diponegoro, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, bidang usaha kewirausahaan, mulai usaha pada tahun 1999, produk utama tahu, jumlah karyawan 6 orang, daerah pemasaran, dijual di pasar dan di rumah. Sejarah perusahaan. Pabrik tahu telah berdiri dan memproduksi tahu sejak tahun 1999 yang didirikan oleh Bapak Suratman. Perusahaan ini merupakan salah satu industri tahu rumahan yang ada di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Awalnya perusahaan ini belum memiliki nama dan perusahaan ini masih bersatu dengan rumah. Perusahaan ini hanya dijalankan oleh pemiliknya dan dibantu oleh 1 orang karyawan. Pentingnya juga diketahui proses menggunakan bahan-bahan alami dengan proses pemilihan, penyimpanan, dan pengolahan bahan baku dengan kualitas terbaik. Perusahaan ini menggunakan bahan kacang kedelai import dengan grade kualitas terbaik. Tahu yang diproduksi ini dijamin bebas bahan pengawet. Awalnya perusahaan ini hanya memproduksi 3 macam tahu, yaitu tahu sayur, tahu kempong, dan tahu putih. Yang hanya dipasarkan yaitu tahu kempong dan tahu sayur. Sehari memproduksi 1 kuintal kedelai. Tidak kalah penting adalah setiap tahu yang diproduksi oleh perusahaan ini selalu fresh. Tahu ini diproduksi dan dijual pada hari itu juga. Lalu, seiring berjalannya waktu, usaha perusahaan tahu ini berkembang cukup pesat dan langsung memiliki nama perusahaan yaitu Pabrik Tahu Suratman. Kemudian, perusahaan ini mampu menambah 6 orang karyawan dan mulai berjalannya waktu, perlahan-lahan mulai meningkat memproduksi 2,5 kuintal kedelai sampai sekarang. Kemudian, mulai memproduksi 5 macam tahu, yaitu tahu sayur, tahu kuning, tahu kempong, tahu asin, dan tahu putih. Setelah diproduksi, tahu ini didistribusikan target penjualan ke pasar. Selain menghasilkan produk, pasti akan menghasilkan bahan sisa tahu yang disebut limbah. Dulunya, pembuangan limbah ini dibuang ke sungai. Sedangkan pada saat ini, pembuangan limbahnya ada di tempat untuk pembuangan limbah tersebut. Adapun ampas tahu yang biasanya dijual kepada peternak untuk pangan sapi. Perusahaan pabrik tahu. Pertama, produk pada industri tahu kepada pedagang grosir. Kemudian, dari pedagang grosir disalurkan kepada pengecer. Selanjutnya, kepada pengecer disalurkan kepada para konsumen untuk dikonsumsi. Yang kedua, produk pada industri tahu kepada pengecer, kemudian dari pengecer langsung disalurkan kepada konsumen untuk dikonsumsi. Namun, ada beberapa konsumen yang membeli tahu langsung di pabriknya. Selanjutnya, bagan organisasi dan uraian tugas dalam organisasi. Struktur organisasi ini menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Tugas karyawan adalah sebagai pelaksana
produk produksi industri tahu. Pada perusahaan pabrik tahu ini hanya terdapat 6 orang karyawan. Masing-masing karyawan memiliki tugas, yaitu karyawan 1 menggoreng, karyawan 2 dan 3 menyusun dan memotong, karyawan 4, 5 dan 6 produksi pembuatan tahu. Selanjutnya, daftar fasilitas komputer terkini yang tersedia dan penggunaannya. Dalam perusahaan tahu itu memiliki fasilitas yang pertama tungku, keterangannya untuk menggoreng tahu, yang kedua keranjang untuk tempat tahu, ketiga wajan untuk tempat menggoreng tahu, selanjutnya mesin giling untuk penghancur kedelai, kain sebagai penyaring dan penutup tahu yang sudah jadi, loyang dan pisau untuk mencetak tahu yang sudah jadi, bak atau tong besar untuk proses pembuatan tahu, dan sulingan untuk merebus air. Implementasi sistem informasi akuntansi. Fasilitas perusahaan pabrik tahu ini menggunakan peralatan mesin untuk mendukung kelancaran proses produksi. Peralatan produksi merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas perusahaan. Laporan yang dihasilkan oleh perusahaan tahu, laporan hariannya dengan jumlah 2.500.000, laporan mingguan 17.500.000, laporan tahunan 75 juta, dan laporan tahunannya tidak ada. Saya Novita Zoniara, BP 19110056 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pendapatan dan penerimaan kas. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Pendapatan atau penerimaan kas dari sebuah usaha atau perusahaan berasal dari dua sumber. Yang pertama, kas dari penjualan tunai, dan yang kedua, kas atas penjualan kredit. 3 fungsi dasar dari sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan dan penerimaan kas. Yang pertama, mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan pengawasan untuk memastikan keadaan data serta menjaga sumber daya organisasi. Prosedur pendapatan dan penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, konsumen yang merasa cocok dengan produk yang telah dipilih melakukan pembayaran tunai ke kasir. Yang kedua, kasir menerima pembayaran tunai atau kas dari konsumen. Kemudian kasir membuat laporan penerimaan kas dan dikirimkan ke bagian keuangan. Yang ketiga, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai rangkap 2. 1 lembar dikirimkan kepada pimpinan atau manajer dan yang 1 lembar untuk arsip. Poin yang kedua yaitu data flow diagram atau DFD dari sistem pendapatan dan penerimaan kas secara tunai. Itu yang pertama, dari konsumen melakukan pembayaran dan dapatlah data pembayaran. Dari data pembayaran, penerimaan kas penjualan tunai membuat laporan penerimaan kas, serta penerimaan kas penjualan tunai membuat slip penjualan dan dapatlah laporan penjualan tunai. Flowchart dari sistem pendapatan dan penerimaan kas secara tunai itu ada 4, dari konsumen, kasir, bagian keuangan, dan pimpinan. Yang pertama, konsumen melakukan pembayaran. Setelah itu dapatlah slip pembayaran tunai. Slip pembayaran tunai nanti akan diberikan kepada kasir, yaitu kemudian kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK. Laporan penerimaan kas akan dikirim pada bagian keuangan. Setelah itu, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai, serta pimpinan mendapatkan laporan dari penjualan tunai tersebut. Bagian yang keempat yaitu diagram proses dari siklus pendapatan dan penerimaan kas tunai. Yang pertama, sistem pendapatan
dan kas tunai, pelanggan atau konsumen melakukan pesanan. Setelah itu, terdapatlah laporan penerimaan kas yang kemudian dibuatkan laporan penjualan tunainya. Dari penjualan tunai nanti dimasukkan ke dalam laporan penerimaan kas. Bagian yang kelima adalah kelemahan pengendalian internal pendapatan dan penerimaan kas pada pabrik tahu Bapak Suratman. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Pada pabrik tahu Bapak Suratman, segala bentuk pengelolaan keuangan dikelola oleh Bapak Suratman sendiri selaku pimpinan dari pabrik ini. Yang kedua, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas. Pimpinan belum membuat keputusan yang tepat untuk konsumen dalam melakukan transaksi. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Pencatatan transaksi pada pabrik ini belum dilakukan secara manual atau terkomputerisasi. Yang keempat, ada pengendalian fisik dan aktiva catatan. Pendapatan dan penerimaan kas pada pabrik tahu Bapak Suratman yang terjadi pada hari tersebut akan diproses pada hari itu juga, karena pelaporan transaksi pabrik ini dicatat setiap harinya. Poin yang keenam adalah saran atas kelemahan pengendalian internal pendapatan dan penerimaan kas pada pabrik tahu Bapak Suratman. Yang pertama yaitu transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh bagian order penjualan, bagian kas, bagian pembungkus, dan bagian akuntansi. Yang kedua, tidak ada satupun transaksi penjualan yang terjadi yang dilaksanakan secara keseluruhan oleh satu pihak atau bagian saja. Serta yang kedua, pada pabrik tahu ini sebaiknya sistem penjualan tidak hanya secara tunai saja, tetapi pabrik juga harus dapat mempertimbangkan untuk konsumen yang ingin membeli dengan cara kredit. Serta manajer sebaiknya melakukan pencatatan transaksi keuangan secara manual atau terkomputerisasi agar lebih efektif dan efisien. Siklus pembelian dan pengeluaran kas. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi keputusan-keputusan penting. Laporan penerimaan adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran ke sistem informasi akuntansi. Mengenai setiap kiriman, termasuk tanggal penerimaan, pengiriman, pemasukan, dan nomor pesanan pembelian, bagi setiap barang diterima, laporan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah barang yang diterima. Tujuan utama usaha adalah untuk memisahkan pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan benar-benar diterima. Ada dua cara untuk memproses faktur penjualan dari vendor. Yang pertama, sistem tanpa voucher, dan yang kedua, sistem voucher. Membayar faktur penjualan telah disetujui. Kasir menyetujui faktur. Kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti bahwa ia harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. Yang kedua, memilih pemasok yang tepat untuk pesanan. Yang ketiga, memverifikasi akurasi faktur dan vendor. Yang keempat, memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan. Yang kelima, mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban diselesaikan.
Adapun BFD pembelian, yang pertama bagian gudang, terus ke bagian pembeli, masuk ke bagian pemasok, terus masuk ke bagian utang dagang, terus masuk ke penerimaan. Setelah dari penerimaan masuk ke pemasok, pengeluaran kas, selesai data pemasok. Dokumen alir sistem untuk penjualan. Yang pertama bagian order penjualan. Kita mulai dari menerima orderan, baru mengisi FPT, baru diserahkan kepada pembelian ke kasir. Masuk kita ke bagian kas. Yang pertama masuk ke FPT, baru menerima uang registrasi. Masuk ke membutuhkan cap tanda perusahaan. Masuk ke baru menyetor uang ke bank, baru bukti sektor. Adapun diagram konteks siklus penjualan. Dan kelemahan pengendalian internal penjualan. Pada saat bagian pembelian melakukan pemesanan pembelian, belum ada otorisasi dari general manager. Yang kedua, dokumen surat orderan pembelian masih dibuat 3 rangkap, belum terdapat rangkaian pada bagian penerimaan. Yang ketiga, master kode barang diterima sebelum barang datang. Yang keempat, master kode barang dibuat oleh bagian pembelian. Yang kelima, dokumen laporan penerimaan barang hanya dibuat 2 rangkap saja. Bagian pembelian akan membutuhkan master kode barang dagang pada baju yang akan datang. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal penjualan. 1. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal, disarankan untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian seperti prosedur pengajian ataupun prosedur pengeluaran kas dan biaya lainnya agar mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai prosedur-prosedur yang berjalan di perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi sistem pengendalian internal berbasis COSO pada perusahaan yang bergerak pada bidang selain jasa bongkar muat. Bagi manajemen perusahaan, untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan disarankan untuk yang pertama, melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem berjalan, khususnya alur siklus akuntansi dan pembuatan laporan keuangan, untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang sesuai dengan prosedur sehingga dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan mencapai tujuan. Yang kedua, meningkatkan sistem pengendalian internal terhadap prosedur penjualan dan penerimaan kas dengan memperbaiki praktik-praktik yang belum sesuai dengan komponen pengendalian internal. Rancangan sistem akuntansi penjualan sesuai dengan pengendalian internal yang memadai. Yang pertama, prosedur sistem akuntansi penjualan tunai. Yang kedua, membuat prosedur sistem akuntansi. Prosedur orderan penjualan, menerima order dari konsumen, mencetak faktur rangkap. Yang kedua, prosedur penerimaan kas, menerima faktur penjualan lembar kedua, kemudian diarsipkan melalui nomor faktur, menerima faktur penjualan lembar ke-1, dan menerima pembayaran dari konsumen.
membandingkan dan memeriksa faktur penjualan lembar 1 dan kedua. Ke utang dagang terus masuk ke penerimaan. Setelah dari penerimaan masuk ke pemasuk pengeluaran kas. Selesai data pemasuk. Dokumen alias sistem untuk penjualan. Yang pertama, bagian order penjualan. Kita mulai dari menerima orderan, baru mengisi FPT, baru diserahkan kepada pembelian ke kasir. Masuk kita ke bagian kas. Yang pertama masuk ke FPT, baru menerima uang registrasi. Masukkan membutuhkan cap tanda perusahaan. Baru menyetor uang ke bank, baru bukti sektor. Adapun diagram konteks siklus penjualan. Dan kelemahan pengendalian internal penjualan. Pada saat bagian pembelian melakukan pemesanan pembelian, belum ada otorisasi dari general manager. Yang kedua, dokumen surat orderan pembelian masih dibuat 3 rangkap, belum terdapat rangkaian pada bagian penerimaan. Yang ketiga, master kode barang diterima sebelum barang datang. Yang keempat, master kode barang dibuat oleh bagian pembelian. Yang kelima, dokumen laporan penerimaan barang hanya dibuat 2 rangkap saja. Bagian pembelian akan membutuhkan master kode barang dagang pada baju yang akan datang. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal penjualan. 1. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal, disarankan untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian seperti prosedur pengajian ataupun prosedur pengeluaran kas dan biaya lainnya yang diterima sebelum barang datang. Yang keempat, master kode barang dibuat oleh bagian pembelian. Yang kelima, dokumen laporan penerimaan barang hanya dibuat 2 rangkap saja. Bagian pembelian akan membutuhkan master kode barang dagang pada baju yang akan datang. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal penjualan. 1. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal, disarankan untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian seperti prosedur pengajian ataupun prosedur pengeluaran kas dan biaya lainnya agar mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai prosedur-prosedur yang berjalan di perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi sistem pengendalian internal berbasis COSO pada perusahaan yang bergerak pada bidang selain jasa bongkar muat. Bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan disarankan untuk yang pertama, melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem berjalan, khususnya alur siklus akuntansi dan pembuatan laporan keuangan, untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang sesuai dengan prosedur sehingga dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan mencapai tujuan. Yang kedua, meningkatkan sistem pengendalian internal terhadap prosedur penjualan dan penerimaan kas dengan memperbaiki praktik-praktik yang belum sesuai dengan komponen pengendalian internal.
Rancangan sistem akuntansi penjualan sesuai dengan pengendalian internal yang memadai. Yang pertama, prosedur sistem akuntansi penjualan tunai. Yang kedua, membuat prosedur sistem akuntansi. Prosedur dalam penjualan: menerima order dari konsumen, mencetak faktur lengkap. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Menerima faktur penjualan lembar kedua, kemudian diarsipkan melalui nomor faktur. Menerima faktur penjualan lembar ke-1 dan menerima pembayaran dari konsumen. Membandingkan dan memeriksa faktur penjualan lembar 1 dan kedua. Siklus pemrosesan penggajian. Yang pertama, narasi pemrosesan penggajian. Sistem pemrosesan penggajian di perusahaan pabrik tahu ini cukup sederhana. Perusahaan memiliki tenaga kerja tetap. Siklus penggajian ini untuk proses yang menentukan tingkat penggajian karyawan, memantau atau mengawasi, mengembangkan serta mengendalikan gaji karyawan. Sistem pemrosesan penggajian dirancang untuk mengenai transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayaran. Diagram pengolahan penggajian. Dari rekonsiliasi kartu jam kerja dan kartu waktu kerja ke bagian keuangan, mengisi absensi atau daftar hadir ke rekonsiliasi kartu jam kerja dan kartu waktu kerja. Dari rekonsiliasi kartu jam kerja dan kartu waktu kerja ini ke data karyawan. Di data karyawan ini nanti diupdate, laporkan data karyawan. Dari menghitung gaji karyawan ke rekonsiliasi kartu jam kerja dan di untuk pengolahan penggajian. Dari karyawan ke mengisi absensi atau daftar hadir, lanjut ke rekonsiliasi kartu jam kerja dan kartu waktu kerja. Selanjutnya ke bagian keuangan, udah tuh bagian akuntansi, ke rekonsiliasi kartu jam kerja dan kartu waktu kerja. Dari menghitung gaji karyawan ke karyawan, slip gaji. Selanjutnya ke bagian akuntansi, arsip data gaji karyawan. Bagan alir sistem untuk pengolahan penggajian. Flowchartnya: karyawan, bagian keuangan, bagian akuntansi. Dari karyawan, data karyawan ke bagian keuangan, data absensi ke bagian keuangan. Dari bagian keuangan ini, data absensi ke pencatatan data karyawan dan absensi. Selanjutnya ke buat laporan data karyawan dan absensi, terus dilaporkan, dan selanjutnya ke bagian akuntansi, dilaporkan. Selanjutnya perhitungan gaji, data penggajian. Selanjutnya buat laporan gaji karyawan, lalu laporan data gaji karyawan ke cetak slip gaji. Selanjutnya slip gaji ini dilaporkan ke bagian karyawan. Diagram proses bisnis penggajian. Sistem pemrosesan penggajian. Karyawan, cek karyawan. Dari sistem pemrosesan penggajian ini dilaporkan penggajian ke bagian keuangan, lalu dilaporkan slip gaji bagian akuntansi, dan selanjutnya sistem pemrosesan penggajian ini cek penggajian ke bagian akuntansi. Kelemahan pengendalian internal penggajian. Yang pertama, dalam proses penggajian belum terorganisir dengan baik dan belum terpisah tanggung jawabnya. Yang kedua, tidak ada presensi karyawan. Yang ketiga,
pengarsipan dokumen belum tertata rapi dalam proses penggajian. Yang keempat, pengawasan pada pencatatan waktu tidak dilakukan dengan optimal. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal penggajian. Yang pertama, sebaiknya pengawasan pada pencatatan waktu harus dilakukan dengan optimal. Yang kedua, sebaiknya dalam proses penggajian harus sudah terorganisir dengan baik dan tidak terpisah dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, sebaiknya dibuat presensi karyawan. Yang keempat, sebaiknya pengarsipan dokumen harus tertata dengan rapi dalam proses penggajian. Rancangan sistem akuntansi penggajian yang sesuai dengan pengendalian internal yang memadai. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur pencatatan waktu hadir diselenggarakan oleh bagian keamanan dengan menggunakan daftar hadir biasa. Yang kedua, proses pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji melibatkan bagian keuangan. Bagian keuangan akan memverifikasi serta mencocokkan kebenaran perhitungan biaya gaji yang telah dilakukan oleh pemilik perusahaan sebelumnya. Yang ketiga, prosedur pencatatan gaji. Prosedur pencatatan gaji dilakukan oleh fungsi akuntansi. Tugas fungsi akuntansi akan mencatat pengeluaran biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Baiklah, itu tadi hasil laporan kami. Jika ada kekurangan dalam penyampaian hasil laporan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.